Apa yang terjadi apabila Vladimir Putin mengirimkan nuklir ke Ukraina? Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini Rusia dan Ukraina berseteru. Apa penyebabnya? Konflik Rusia dan Ukraina yang memanas saat ini ternyata dipicu hubungan yang kurang baik sejak lengsernya mantan Presiden Ukraina. Mantan Presiden Ukraina digulingkan pada pemilu tahun 2014 karena dianggap bersahabat dengan Rusia. Serangan dilakukan di sejumlah kota. Barat menyebut invasi, AS dan sekutu menyebut Rusia melanggar kedaulatan negara lain. Alasan Rusia menyerang Ukraina karena pemimpin terkini negara tetangganya tersebut lebih dekat dengan NATO. Ternyata Rusia benar-benar menyerang Ukraina. Perang kemudian ditandai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk ibu kota Kiev dan lain sebagainya. Hingga kini perang masih berlangsung meski pembicaraan damai telah dilakukan kedua negara. Berikut 7 bencana akibat perang nuklir yang dikutip dari listversa.com. Pertama, hujan hitam. Beberapa saat setelah bom atau meletus, hujan hitam pekat akan turun. Hujan ini merupakan gumpalan hitam tebal dengan tekstur seperti minyak dan dapat berbahaya bagi manusia. Kedua, listrik mati akibat radiasi elektromagnetik. Ketika ledakan nuklir meledak, ini dapat mengirimkan gelombang radiasi elektromagnetik yang dapat mematikan sistem kelistrikan atau bahkan jaringan di seluruh dunia. Ketiga, sinar matahari terhalang asap. Jika terjadi perang nuklir meledak, awan asap gelap 15 km di atas permukaan bumi akan tumbuh dan bergerak digeser oleh angin hingga menutupi seluruh planet. Ini diyakini akan menghalangi langit. Keempat, cuaca terlalu dingin dan tak bisa menanam makanan. Dengan matahari terhalang langit, suhu dunia akan turun. Dalam kasus ekstrim diperkirakan suhu global bisa turun sebanyak 20 derajat Celcius. Kelima, lapisan ozon robek. Setahun setelah bom meledak, beberapa proses yang digerakkan oleh atmosfer bumi yang terkontaminasi akan mulai merobek lapisan ozon. Bahkan perang nuklir kecil hanya menggunakan 0,3% dari persenjataan dunia dapat memperkirakan hingga 50% lapisan ozon akan hancur. Keenam, muncul badai besar. Selama 2 atau 3 tahun pertama, dunia diperkirakan akan dilanda badai besar. Puing-puing yang dikirim ke stratosfer tidak hanya akan menghalangi matahari, tetapi akan juga mempengaruhi cuaca. Ketujuh, miliaran orang kelaparan. Dalam bencana nuklir penuh, orang akan kelaparan karena dibutuhkan sekitar 5 tahun sebelum bisa menanam makanan dalam jumlah yang wajar. Dengan radiasi nuklir, beberapa tanaman tidak cukup bertahan untuk dipanen, maka akibatnya miliaran orang kelaparan. Lalu apakah manusia musnah? Meski miliaran orang akan mati dalam bencana nuklir, ilmuwan memperkirakan segelintir orang yang kuat akan berhasil melewatinya. Pada 1980-an, para ilmuwan hampir sepakat bahwa seluruh planet akan musnah. Tetapi hari ini diketahui beberapa orang akan berhasil melewatinya. Namun meski kehidupan akan terus berjalan, tetapi dunia tidak akan pernah sama lagi. Begitu menyeramkan bukan? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa share dan subscribe.